Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana min 'alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari setetes air mani, kemudian dijadikan segumpal darah, kemudian dijadikan segumpal daging, kemudian disempurnakan, ditiupkanlah roh ke dalamnya, sehingga kemudian dilahirkan manusia ini. Maka yang mampu untuk melakukan hal yang luar biasa tersebut, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali dialah Zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita bersyukur kepadanya dengan rasa syukur yang benar. Kita berterima kasih kepadanya dengan berterima kasih yang benar, sehingga mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapatkan pahala besar terhadap rasa syukur yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'as salam selalu semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada pada tanggal 20 Ramadan 1441 Hijriah. Masya Allah, tidak terasa. Yang nanti malam insya Allah kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, ya, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taharrau, cari, ya, artinya taharrau, berpegang kuat, ya, berpegang dengan apa? Yaitu ya, semangat di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Kenapa? Inilah istilahnya, kalau dalam istilah perlombaan, ini adalah babak finish, ya. Maka agar tidak terjadi penyesalan dalam babak finish ini, kita berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk menyelesaikan Ramadan ini betul-betul dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang terbaik, setelah memaksimalkan ibadah, ya, setelah memperbanyak doa, setelah memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran dan sebagainya, sehingga kelak keluar dari Ramadan mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Insyaallah pada sore hari ini kita akan mengambil nasihat dari surat Al-Alaq, surat yang ke-96 atau 95. Ya, yaitu surat Al-Alaq, yang mana surat ini adalah termasuk golongan Makkiyah. Dan insyaallah surat Al-Alaq ini kita akan menjadi 2 episode. Insyaallah kita akan bahas hari ini ayat pertama sampai ayat ke-5, kemudian besok ayat ke-6 sampai 19. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Mufradat Iqra berasal dari kata qara'a yaqra'u, yang artinya membaca. Khalaqa yakhluqu, yang bermakna menciptakan. Allama yu'allimu, mengajarkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat ini atau ayat ini, ya, 5 ayat ini, hadhil ayat al-khams, bahwasannya ayat yang paling pertama kali turun, ya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus ayat ini adalah sebagai petunjuk bahwasannya beliau adalah seorang nabi terakhir dan rasul penutup. Maka dari itu, ya, surat ini turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan bertahannus, yang mana saat itu berada di Gua Hira. Ya, beliau, ya, jadi masih di zaman jahiliyah ketika saat itu. Namun akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terpengaruh dengan kejahiliyahan di zaman itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang keji maupun mungkar. Maka dari itu beliau memiliki jiwa sosial yang sangat kuat atau yang sangat besar. Ya. Dan beliau sudah berpikir, meskipun beliau adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yang sebagaimana dinamakan dengan istilah ummi, ya, namun beliau memiliki jiwa, ya, jiwa sosial yang sangat tinggi. Beliau berpikir bagaimana tentang keadaan jahiliyah saat itu, sehingga beliau sering naik ke atas, ya, yaitu yang mana di Gua Hira, sering naik ke sana, ya, bertahanus di sana, bahkan membawa bekal. Ya.
Maka dari itu kalau bekalnya sudah habis, beliau akan balik lagi, turun lagi. Yang dikatakan bisa mencapai 4 kiloan berjalan. Ya, bahkan dikatakan bahwasanya jalannya itu ini, jadi gua ini bukan berada di bawah, tidak, justru di di atas bukit. Yang bukitnya sangat curam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini turun bahwasanya ketika itu beliau sedang melakukan tahannus, firaran, ya. Artinya beliau itu lari terhadap apa? Yaitu lari dari kesyirikan dan kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah saat itu. Hatta faja'ahul haqq, sehingga ya, jadi beliau bertahanus di sana, akhirnya datanglah Jibril alaihissalam, datanglah kebenaran tersebut. Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam sebuah sejarah dikatakan beliau ya wajar namanya ketemu orang yang asing, apalagi ya bukan seperti kita, bukan seperti manusia, tentu ada rasa takut. Maka beliau ya diperintahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad ana Jibril, wahai Muhammad aku ini adalah Jibril, wa anta Rasulullah. Ini ada kalimat dari Jibril alaihissalam, anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Summa qala, kemudian Jibril mengatakan, iqra, baca. Rasul mengatakan apa? Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Dipeluklah Nabi SAW dengan erat, kemudian dilepas. Baru malaikat Jibril mengatakan baca. Rasul hanya tetap mengatakan ma ana biqari, tidak bisa baca. Sampai 3 kali baru Rasul SAW mengatakan ya faqara'tu, kemudian aku membaca apa yang dilantunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini sejarah singkat tentang bagaimana ya awal turunnya Al-Quran, begitu juga awal diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai setiap bacaannya dimulai dengan bismi rabbik, dengan menyebut ya nama Tuhanmu. Kenapa? Karena sebagian pendapat ulama mengatakan bahwasannya di zaman jahiliyah, jadi orang-orang jahiliyah saat itu ketika hendak melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan, biasanya mereka akan mengagungkan yang disembah oleh mereka. Sehingga ya mereka mengatakan bismilata. Ya. Jadi kalau Lata yang disembah bismi Lata. Kalau Uzza bismi Uzza dan sebagainya. Sehingga Allah perintahkan di sini Iqra, bacalah wahai Nabi, ya. Apa itu? Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya ketika kita, ya ulama mengatakan ketika kita memulai pekerjaan apapun itu, maka ucapkanlah bismillah. Sebagaimana hadis-hadis yang ada. Ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan ketika suatu pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka keberkahannya akan dicabut. Karena dari itu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bapak-bapak ya, kepala rumah tangga ketika akan pergi berangkat bekerja ya, dari pagi apalagi nanti pulangnya malam, maka usahakan ucapkan dulu sebelum berangkat, ucapkan bismillah. Dengan harapan apa? Mendapat keberkahan dalam pekerjaan tersebut. Ya. Maka dari itu usahakan semua aktivitas baik kita ucapkan dengan bismillah. Kalau aktivitas buruk tidak boleh.
Contoh dia mau mencuri, dia ucapkan bismillah supaya ndak ditangkap. Ini ndak boleh, tidak. Karena pekerjaan itu sudah termasuk haram. Maka dari itu jangan katakan ketika diucapkan bismillah pekerjaan tersebut menjadi halal atau diselamatkan dan sebagainya. Tidak. Makan babi biar menjadi halal ucapkan bismillah, tidak bisa. Tetap hukumnya menjadi haram. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru Allah katakan alladzi khalaq. Sebut nama Tuhanmu. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan, khalaqa. Kalau kita lihat ayat ini berlaku secara umum, khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala-galanya. Namun di sini ada ulama yang menafsirkan ini khusus, yaitu yang menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari segumpal darah. Yang mana sumbernya dari segumpal dari nutfah, dari setetes air mani berubah menjadi segumpal darah. Baru berubah menjadi segumpal daging. Ini tahapan-tahapan yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan tahapan ini diakui dalam dunia kedokteran. Ya, maka hal-hal yang seperti ini tidak mampu dibicarakan kecuali dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih saat di zaman itu, di zaman 1400, di zaman 14 abad yang lalu belum ada yang zaman 3G semacam sekarang. Orang hamil bisa dilihat dari luar. Tapi di zaman itu tidak ada. Tapi Allah sudah ceritakan bagaimana kehidupan atau proses kelahiran manusia. Maka sadarlah wahai manusia, ingat khalaqal insana min 'alaq. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal darah, bahkan dari yang hina yaitu min sulalatin min tin. Sangat-sangat hina, tidak layak bagi kita untuk sombong. Iqra wa rabbukal akram. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, Allah ulangi lagi iqra, baca. Baca. Seakan-akan di sini inilah orang Islam. Kita sebagai seorang muslim hendaklah betul-betul ketika kita sudah berada pada agama yang hak ini, berada pada agama Islam ini, hendaklah memperbanyak membaca yang artinya menuntut ilmu. Ya. Wa rabbukal akram, bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala Maha paling mulia, pemurah. Akram. Ya, ini biasanya kita ucapkan di saat umrah, di saat melaksanakan yaitu sa'i. Ya, di garis hijau. Antal azzul akram. Yang artinya akram adalah yaitu maha pemurah atau yang dikatakan paling mulia, paling karim. Kenapa? Akram di sini bermakna yaitu memberikan sesuatu atau memberikan kebaikan secara terus-menerus. Memberikan kebaikan tanpa ada sebab. Ya, memberikan kebaikan tanpa berharap ada balasan. Ya, memberikan kebaikan tanpa melihat siapa dia. Itu namanya akram. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada siapapun. Tidak melihat. Kita lihat sekarang, orang-orang kafir banyak diberikan kebaikan juga. Hartanya, ya, kesehatannya, itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Allahu akram. Kalau Allah mau, Allah ambil. Ya, Allah matikan seluruh orang kafir, Allah matikan seluruh orang yang bermaksiat. Tapi ingat, Allah akram, Allah maha pemurah, Allah paling mulia, sangat-sangat mulia. Allah katakan lagi, alladzi 'allama bil qalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia bil qalam, dengan pena. Sebuah isyarat menunjukkan, wahai ya para manusia, bahkan lebih di sini bahwasanya wahai yaitu nabi, begitu juga umatnya kita, ya, iqra yang artinya baca, yang maksudnya adalah menuntut ilmu. Karena ya dalam sebuah peribahasa kita, membaca adalah jendela dunia. Dengan banyak membaca kita akan lebih banyak berpengetahuan.
Maka dari itu ilmu ini Masya Allah, ya, nikmatnya ilmu sangat-sangat luar biasa. Ada ilmu itu yang di pikiran, ada ilmu di lisan, ada ilmu yang dituliskan dan sebagainya. Sangat luar biasa. Bahkan ilmu ini yang membedakan antara Nabi Adam alaihissalam dengan para malaikat. Masya Allah. Ya, Allah katakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala ajarkan Nabi Adam alaihissalam nama-nama seluruhnya yang mana tidak diajarkan kepada para malaikat. Malaikat pun diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ini menunjukkan ilmu adalah sesuatu nikmat yang sangat luar biasa. Orang kalau sudah punya ilmunya enak mau ngapa-ngapain. Terlebih kita ya hidup di dunia ini. Kita harus paham tentang ilmu syariat. Kita harus paham tentang ilmu agama ini. Kenapa? Karena kita menjalankan kehidupan ini. Bayangkan kita ketika sakit saja datang ke dokter, diberikan saran, diberikan obat, minum ini dan sebagainya. Itu termasuk ilmu. Kita berusaha menjaga apa yang dikatakan oleh dokter. Bagaimana dalam Islam ini? Bagaimana dengan beragama ini? Tentu dalam beragama ini ada ilmunya. Dan ilmu di sini bukanlah ilmu yang sembarangan. Sehingga ilmu di sini adalah dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita menjalani kehidupan dengan ilmu, insya Allah semuanya akan terasa mudah. Dengan tanpa ilmu justru akan menimbulkan bahaya. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang sahabat ya yang ketika saat itu ya kepalanya terluka. Ya. Kepalanya terluka, kemudian di malam harinya dia mimpi basah yang mana mewajibkan yaitu hadas besar. Ya, hadas besar, maka dia bertanya kepada kawan-kawannya, "Gimana ini? Kepala saya pecah," yang artinya ya kalau kena air terlalu berbahaya, bagaimana? Ini dalam keadaan saya sedang junub. Maka sahabat kemudian teman-temannya mengatakan tidak boleh, ya kamu harus bersuci tetap menggunakan air, harus mandi. Apa yang terjadi? Dia mandi, subhanallah, qadarallah, meninggal. Akhirnya dilaporkan kejadian ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya, obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Karena itu kalau ada ilmunya insya Allah akan terasa mudah. Padahal dia cukup bertayamum. Ini kalau orang yang punya ilmu. Ya. Tapi kalau yang tidak punya ilmu sangat berbahaya. Apalagi yang tidak punya ilmu berfatwa, berbicara. Ketika dia menimbulkan bahaya, hati-hati. Dia akan bertanggung jawab. Sehingga dalam riwayat tersebut dikatakan bahwasanya orang ini juga dikatakan jadi yang memberikan usulan tadi, yang memberikan nasihat yang salah tadi itu mendapatkan denda juga, mendapatkan dera hukuman. Kenapa? Karena salah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu itulah ilmu. Kalau kita memiliki ilmu tersebut, insya Allah kehidupan kita akan terasa mudah. Kemudian Allah katakan lagi, ya, khalaqal insana ma lam ya'lam. Di sinilah Allah katakan bahwasanya Allah menciptakan, mengajarkan manusia terhadap ilmu-ilmu yang dia tidak ketahui. Allah yang mengajarkan. Ini menunjukkan ketika kita belajar hendaklah berdoa terlebih dahulu. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu. Ya, tambahkan ilmu bagiku dan tambahkan pemahamannya. Ilmu itu harus dipahami. Maka di sini dikatakan, ya, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kenapa? Kalau sudah diberikan pemahaman enak, luas. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ini. Kenapa? Ya, ingat ada orang yang sama-sama belajar, gurunya sama, waktunya sama, kitabnya sama, tempatnya sama. Ternyata apa? Berbeda hasilnya, berbeda kualitasnya. Kenapa?
Allah lah yang memberikan pemahaman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, fafahamnaha Sulaiman. Pada waktu itu ada Nabi Daud alaihi assalam. Ya, kami berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman alaihi assalam. Sehingga jangan sombong ketika kita belajar, ya, mendapatkan ilmu, kita paham, jangan mengatakan bahwasanya ini dari hasil kerja atau dari hasil jerih payah saya sendiri. Kalau tidak kepintaran saya, tidak mungkin saya bisa memahami. Ini sombong. Ingat, ini semua apa? Bi'idni Rabbih, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam pun mengatakan begitu. Ketika beliau mampu, ya, mengobati orang yang sakit, beliau mengatakan ini adalah izin Allah. Menghidupkan orang yang sudah mati, dia mengatakan ini atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Ya. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sinilah allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia, ya, mengajarkan semuanya terhadap apa-apa yang dia tidak ketahui. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya dalam surat Al-Iqra atau surat Al-Alaq ini, surat Al-Alaq ini dikatakan bahwasanya hendaklah kaum muslimin itu memperbanyak membaca, memperbanyak menuntut ilmu. Dan jangan lupa ketika dia menuntut ilmu, hendaklah dia mulai dengan menyebut nama Allah, yaitu mengucapkan bismillah. Mudah-mudahan dengan membaca bismillah, dengan membaca asma Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keberkahan dalam setiap amal yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.